Saya Roma sebagai Raja Rantama. Saya Sylvia sebagai Ratu Uma. Saya Bio sebagai Putra Praditya. Saya Fadil sebagai Pangeran Pradipta. Saya Atta sebagai Putri Indira. Saya Anggun sebagai Mahapati Arkana. Saya Wilson sebagai Panglima Balaram. Saya Rizka sebagai Tabib Risa. Saya Ernia sebagai Nyi Ageng Isani. Saya Hadi sebagai Prajurit Licaka. Saya Saminta sebagai Tarnika. Kami akan menampilkan drama yang berjudul Mahkota Berdarah. Selamat menyaksikan. Bayangan Tahta. Di negeri Surya Mandala, raja yang mulai menua harus segera menentukan pewaris tahta. Dua putranya, Putra Praditya dan Pangeran Pradipta, sama-sama merasa paling berhak atas mahkota kerajaan. Ketegangan semakin memuncak ketika Putri Indira dari kerajaan seberang datang sebagai simbol perdamaian. Kehadirannya justru memperkeruh persaingan karena kedua pangeran menaruh hati padanya. Ambisi, kecemburuan, dan dorongan untuk berkuasa membuat persaudaraan berubah menjadi permusuhan. Prajurit terbelah, rakyat menderita, dan istana yang dahulu megah berubah menjadi medan konflik. Puncaknya, kedua pangeran memilih menyelesaikan perselisihan melalui duel yang berujung pada tragedi. Mahkota yang diperebutkan justru berlumah darah, meninggalkan penyesalan mendalam dan runtuhnya dinasti. Drama ini adalah kisah tentang ambisi, cinta, dan harga mahal yang harus dibayar ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada keluarga. Raja Randama duduk di singgasana. Ratu Uma berdiri di sampingnya. Putra Praditya dan Pangeran Pradipta berdiri berhadapan dengan tatapan tegang. Aku sudah menua. Waktuku tak lama lagi. Aku harus mencari pewaris tahta kerajaan ini. Paduka, kedua putra kita sama-sama berhak untuk menjadi pewaris tahta selanjutnya. Aku sebagai putra sulung, akulah yang seharusnya menjadi pewaris sah itu. Apa yang kau katakan, Praditya? Tahta bukan soal urutan lahir, tetapi kemampuan untuk memimpin. Cukup, jangan berdebat lagi. Raja Randama pun terdiam. Ia bertanya kepada Mahapati Arkana. Apakah Mahapati Arkana mempunyai solusi dalam keadaan seperti ini? Izinkan saya memberikan saran, wahai Paduka. Pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang dapat memimpin kerajaan ini dengan damai. Jika perdebatan ini semakin dibiarkan, maka perpecahan di antara pangeran akan berada di ambang kehancuran. Ketika konflik mulai terasa di istana, datanglah seorang putri dari negeri seberang. Ia membawa pesan perdamaian. Namun, kehadirannya justru menyalakan api persaingan di hati kedua pangeran. Aku mempunyai sahabat dari kerajaan di negeri seberang. Ia mempunyai anak yang bernama Indira. Apa yang kau maksud, wahai istriku? Maksudku adalah, aku ingin mengundang Putri Indira sebagai jabatan perdamaian. Baiklah istriku, aku akan membuatkan
kita untuk mengundang Putri Indira sebagai jembatan perdamaian. Raja Dama pun membuat titah, mengutus Panglima Balaram untuk mengantarkan titah ke negeri seberang. Panglima Balaram, sampaikan titah ini ke kerajaan seberang. Baik Paduka, hamba akan menyampaikan titah ini ke negeri seberang. Keesokan harinya, Putri Indira pun datang. Raja pun menyambut kedatangan Putri Indira di gerbang istana. Selamat datang Putri. Terima kasih Raja Dama. Hamba datang membawa harapan persatuan. Setelah Raja menyambut kedatangan Putri Indira, Ratu Putra Praditya dan Putra Pradipta pun menghampiri Raja Dama. Lalu tiba-tiba Putra Praditya berkata, Putri, izinkan aku menjagamu di kerajaan ini. Jangan percaya janji kosong itu, Putri. Anak-anakku, jangan jadikan kamu sebagai alasan pertikaian. Putri Indira tampaknya gelisah melihat perdebatan ini. Ambisi mulai menguasai pikiran para pangeran. Kesetiaan prajurit mulai terpecah. Kerajaan yang dahulu damai kini dipenuhi ketegangan. Malam turun di Surya Mandala, di halaman istana yang diterangi obor. Para prajurit berbisik tentang masa depan kerajaan. Ambisi mulai memecah kesetiaan mereka. Jika tidak diputuskan pewaris tahta selanjutnya, kepercayaan prajurit akan tergoyah. Benar Mahapati Arkana, kepercayaan prajurit mulai goyah. Kami bingung siapa yang harus kami bela. Sesungguhnya, kesabaran adalah mahkota sejati. Aku sebagai perwakilan rakyat hanya ingin kedamaian. Raja Dama masuk dengan wajah tegang. Baiklah, agar lebih adil, aku akan mengadakan sayembara untuk menentukan pewaris. Di taman istana yang tenang, konflik hati mulai muncul. Cinta yang seharusnya membawa kedamaian justru menjadi sumber pertikaian. Putri Indira berdiri bersama Putra Praditya di taman. Putra Praditya berkata, Indira, hatiku tulus padamu. Tiba-tiba Pangeran Pradipta datang dari sisi lain. Jangan dengarkan dia, Putri. Aku yang akan membawamu pada kejayaan dan kekuasaan. Aku bukan hadiah untuk diperebutkan. Ratu Uma yang sedang berjalan di lorong kerajaan, ia mendengar kedua putranya yang sedang berdebat, dan ia menghampiri dengan raut wajah yang sedih. Putra-putraku, kita tak boleh menjadi barang. Tapi Prisa pun berlari, tergopoh-gopoh menuju taman, dan menyampaikan bahwa Paduka Raja telah jatuh sakit karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak. Mohon izin Ratu, gawat, Paduka Raja telah jatuh sakit.
terus di halaman istana. Tarunita berlari dengan panik. Rumah kami terbakar akibat kerusuhan. Paduka Raja, perang saudara nampaknya tak terdapat. Nyi Agung Isani mengangkat tangan memohon. Hentikan sebelum darah menodai tahta. Raja Randama jatuh terduduk lemah. Jika mereka bertempur, aku telah gagal sebagai ayah. Cemburu kini menguasai hati para pangeran. Nasihat orang tua tak lagi berdaya, dan istana berubah menjadi tempat penuh kebencian. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Aku tak mencintai salah satu dari kalian. Jika bukan aku, tak seorang pun boleh memilikimu. Janganlah, tahta istana tak akan jadi milikmu. Hentikan kebencian ini. Jika perdebatan ini semakin memburuk, kondisi raja mulai melemah, mungkin waktunya tak lama lagi. Fajar menyingsing, langit merah seolah menjadi saksi pertarungan yang tak terhindarkan. Duel akan terjadi saat fajar. Tampaknya perdebatan di antara kedua pangeran tidak bisa diselesaikan dengan damai. Perang saudara pun tak terelakkan. Darah saudara akan menjadi kutukan. Jika mereka tidak bertarung, jangan sebut aku ayah. Langit pun terasa gelap menyaksikan ini. Di halaman istana yang sunyi, dua saudara berdiri saling berhadapan. Pedang mereka menjadi penentu nasib kerajaan. Akan padamu Marina. Hari ini hari satu yang hidup, kau atau aku. Hentikan! Jangan bunuh saudaramu. Aku bersiap jika luka di antara pangeran tak terhindarkan. Pedang mereka saling menembus dada. Keheningan menyelimuti halaman istana. Dua pangeran yang menjadi harapan kerajaan kini terbaring tanpa nyawa. Kedua pangeran Tamatlah sudah kerajaan tinggal aku harusnya. Inilah harga ambisi. Anak-anakku, kenapa tidak merah ibumu? Untuk apa tahta jika puasnya tidak ada? Pada akhirnya tak ada yang bisa diselamatkan. Waktu berlalu, namun luka kerajaan tak mudah sembuh. Surya Mandala kehilangan waris dan juga harapan. Aku kembali ke negeriku, membawa luka dan pelajaran. istana kini sunyi tanpa tawa pangeran. Kami bersumpah menjaga